Mohon maaf ini suan ya. Hari ini Jumat keempat ya, sudah biasa kita Jumat kedua dan keempat kita ada doa bersama. Nanti doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Wadiman. Nama lingkungan belum ada, hanya belum terbentuk lingkungannya tahun 87 itu. Nah, hanya terdiri dari, kalau tidak salah, 9 kakak. Itu dari selatan itu Bu Salamun, lalu ngalor itu Pak Sadikin, lalu ke sini saya, lalu Bu Rini, terus Pak Hari, Bu Pawoko, Pak Wadiman, Pak Pulung, Pak apa kayak itu kono kan sing wong dhuwure lho, sapa sing dhuwur kae Mana? Blok mana? nggone gurine Pak Bagio. Nah, Pak Bagio. Hanya itu lalu Pak Priyo Widianto. Hanya itu, dan tidak mempunyai nama lingkungan. Belum 87 saya masuk sini. Lalu baptisan di sini. Mengundang umat Katolik ya hanya 9 orang itu. 9 orang. Hanya 9 orang itu, Pak Murtito, apa itu. Ya 9 orang pokoknya, 9 kakak. Dan tidak ada lagi. 9 kakak yang di sekitar ini dari A sampai Pak Bagio itu di sana. Bu Arjono belum datang, umatnya belum dibangun. Perkembangan umat itu tergantung dari perkembangan perumahan. Ini perumahan yang pertama kali itu ini Sukoharjo ini. Lalu muncul perumahan STIE, Mingin Tok Siji Yuliyoto. Lalu muncul Panti Nugroho, itu lalu bertambah dengan umat-umat yang datang itu. Nah, gereja itu kan zaman Romo Sopo ya kayak Romo Jayeng. Nah, zaman Romo Jayeng itu mulai membentuk dengan Santo Pelindung. Lalu disuruh memilih umat, nama ini yang mana gitu. Dibebaskan untuk memilih Gregorius Agung itu. Lalu saya carikan Gregorius Agung riwayatnya kayak apa gitu dan sebagainya itu. Sehingga tak bikin buku. Bukunya ada tentang Gregorius Agung itu dari masa hidupnya, masa karyanya sampai meninggalnya. Saya tuh pindah ke sini itu September 97. September 97 saya pindah ke sini. Saya ketemu awalnya tidak sengaja ketemu Pak Perang, bapaknya Mas Ari, tidak sengaja. Tanya di sini ini perumahan Bethesda berarti semua Kristen gitu. Oh mboten, saya bilang gitu. Tidak Kristen semua. Ada yang Katolik, ada yang Muslim, saya bilang gitu. Loh, adanya Katolik gitu. Iya. Sinten yang Katolik? Saya waktu itu saya langsung bilang kalau saya. Tapi nah waktu itu memang masih tidak terlalu banyak ya Mas Imam. Umatnya masih tidak terlalu banyak lah, di mungkin sekitar 40-an aja kayaknya belum ada lah, masih sangat sedikit itu. Nah tempat saya ini pertama kali pernah dipakai untuk misa lingkungan juga. Waktu itu masih Romo yang sepuh itu loh, Romo Suryo apa ya? Oh iya, Suryo. Romo Suryo. Saya ingat ketua wilayahnya masih Pak Ahmadi, tetapi saya tidak begitu kenal juga Pak Ahmadi. Nah itu masih kecilnya Vero, jadi Vero itu sekitar umur 2 tahunan.
Itu sini pernah sekali dipakai misa lingkungan juga, banyak juga yang rawuh sore itu. Jadi kalau dinamika yang saya alami, kalau saya secara pribadi melihat perkembangan umat luar biasa, walaupun ada itu tadi, tetapi justru kalau saya pelajari ya mungkin dari peristiwa itu justru kemudian menjadi pesat, karena banyak. Dan saya juga masih lihat walaupun ada dinamika kecil, tetapi saya melihatnya itu umat lingkungan Gregorius itu sejak masih namanya Candi Timur sampai kemudian namanya Gregorius itu ya tetap guyup, ya tetap hangat lah saya, walaupun ya pasti ada ya Mas Imam dinamika itu tadi. Saya sih lahirnya tahun 78. 78. 1978. Saya lahir di Mataram, Lombok ya. Lombok Barat NTB. Cuman sejak kecil sudah di sini. Sudah di sini. Ya di sini dan kebetulan juga dulu saya itu di sini, ibu sudah pindah dulu di sini, baru bapak sama kakak saya. Kan dulu ketemunya di Lombok kan. Dulu sebelumnya kan kami memang tergabung di wilayah Candi ya. Ya Santo Robertus Candi dulu belum ada lingkungan, belum dibagi menjadi 4 lingkungan seperti ini. Jadi waktu itu untuk kegiatan-kegiatan seperti sekolah minggu ataupun pendalaman iman ataupun sembahyang itu masih di wilayah, karena memang dulu di lingkungan di sini kebetulan sekitar tahun 80-an waktu itu kami satu-satunya di lingkungan di sini masih satu-satu yang Katolik. Kegiatan-kegiatan sekolah minggu, pendalaman iman dan sembahyangan itu kami bergantian juga di secara lingkup yang sangat luas, dari mulai wilayah yang paling selatan itu kan dulu daerah ya Gondangan itu, Gondangan ya bentuknya dulu Pak ya itu daerah Pak Wahyo itu sampai sini gitu. Setelah ada perumahan Sukoharjo Indah itu sudah mulai ini banyak yang waktu itu mungkin Bapak disuruh mendata juga umat lingkungan di yang Katolik di lingkungan di sini. Waktu itu ketua wilayahnya kan Pak YB Ahmadi. Pak Ahmadi. Terus Bapak disuruh mendata, terus dan juga yang di perumahan veteran, perumahan Bethesda dan beberapa rumah yang dekat-dekat di sini itu memang didata. Terus akhirnya yang menjadi lingkungan dari waktu itu belum ada nama, memang waktu itu masih akhirnya dibuat lingkungan Candi Timur. Jadi belum ada Santo Pelindung yang menaungi waktu itu. Dan memang saya masih ingat benar waktu saya masih kecil itu, setelah saya ikut sekolah minggu terus akhirnya ikut misdinar, itu memang ada bimbingan juga dari waktu saya masih kecil, waktu masih SD itu ada sekolah minggu juga, akhirnya terus diadakan di lingkungan masing-masing. Waktu itu yang memberikan sekolah minggu itu Pak Giman dan Bu Giman, dan juga ini Pak Bagio dan Bu Bagio. Jadi beliau-beliau ini yang berdomisili di perumahan Sukoharjo Indah dan aktif untuk memberikan bimbingan rohani. Jadi sekolah minggu, terus mungkin juga untuk persiapan komuni pertama itu juga selain di gereja di Paroki Bandeng juga ada pendampingan pendalaman iman untuk yang mempersiapkan itu komuni pertama. Saya masih ingat ya ada
Pak Wagiman, Bu Wagiman, Pak Bagio, Bu Bagio, beliau memang sangat antusias untuk memberikan ini pendalaman Katolik di sini ketika saya masih kecil waktu itu. Kebetulan saya waktu masih SD kelas berapa itu, sekitar kelas 5, kelas 6 ya, kelas 6, terus SMP itu kan saya mendaftarkan menjadi misdinar untuk melayani Romo. Itu memang saya kebetulan waktu itu ada juga ini temen yang istilahnya sebaya gitu, yang akhirnya bisa saya ajak untuk misdinar, yaitu putranya Pak Amadi itu, Mas Heri Bertus Satrio itu sama Mas Markus. Ya, jadi memang jadi kami sebaya bertiga. Jadi kadang kalau untuk jadwal misdinar itu kadang kami minta yang Barengan. tiga bareng gitu kan. Dulu kan kalau misdinar kan misa biasa itu berempat, itu nanti satu tambah dari Sengkan atau dari Bandeng Baru gitu. Terus tapi kalau untuk yang perayaan besar kan bisa lebih, jadi bisa 6 misdinar, 8 misdinar kalau pas misa yang untuk perayaan besar seperti Natal, Paskah itu. Tapi kalau untuk misa biasa kami kadang berempat, bertiga gitu udah biasa, dan kami makanya sangat terkenang sekali karena memang dulu tertantang untuk ini naik kol, naik bis baker. Kadang saya kadang untuk mengikuti misdinar itu saya kadang ini jalan dari Besi itu ke sini itu jalan kaki. Iya, kalau tidak ya kadang naik sepedanya dititipkan di pertigaan Besi agak ke utara dikit itu yang sekarang menjadi ruko Di sini. ya. Saya kira luar biasa lah, dalam arti sebenarnya kalau dari penduduk pribumi sendiri mayoritas itu memang toleransinya sebenarnya sangat tinggi, toleransinya dalam hidup beragama, gotong royong, dan dalam hal saling membantu itu juga sebenarnya juga tinggi. Jadi memang toleransi itu juga tinggi, cuman ya karena mungkin perkembangan zaman ya akhirnya mungkin ada sesuatu itu ya memang ya biasa, dalam arti dalam dinamika kehidupan memang kita harus lebih menyelami lagi, dan kita harus lebih hati-hati, dan juga dalam arti kita harus bisa mengayomi, bisa melebur seperti itu. Memang itu tantangan kita sebagai ya, garam dunia kan. Memang kita harus lebih berani lagi untuk menunjukkan jati diri kita, tapi ya memang lebih bisa untuk membaur, untuk serawung. Memang itu tantangan zaman, dan saya kira perkembangan umat Katolik di lingkungan Gregorius Agung luar biasa, dan itu bagus, dan ini menjadikan kita semoga menjadi lebih guyup, lebih menyatu lagi, dan lebih peduli kepada sesama. Baik, saya itu mulai tinggal di sini sekitar September 2011. Pertama kali saya mengikuti kegiatan itu sekitar awal Mei ya, sekitar Mei tahun 2012. Itu pertama kali di rumahnya Mas Ari Josari. Itu pada saat doa Rosario semuanya itu, dan di sana juga disambut dengan baik oleh umat di lingkungan itu. Pemilihan pengurus lingkungan itu saya sama Pak Pri di Dapuk, selalu di Dapuk. Kalau nggak salah dulu pertama kali itu menjadi sekretaris lingkungan kalau nggak salah. Gitu, karena saya di Dapuk, makanya saya juga sering banyak terlibat setiap kegiatan di
Itu umat sekitar 60-an sekian. 60-an sekian. 60 kakak sekian. Kakaknya ada 60-an kakak. Jadi perkembangan itu sangat pesat. Nah, dulu pada saat saya menjadi pengurus, itu saya juga menurutnya nggak begitu pesat gitu. Terus awal sekitar 2015 itu banyak sekali pendatang gitu. Jadi barengan dengan siapa itu, tapi orang baru itu saya catat itu ada sekitar 10-an orang, 10 kakak gitu. Jadi itu yang kelihatan sangat mencolok sekali pada sekitar tahun 2015-an 2016. Iya. Perkembangannya seperti itu. Sejauh ini saya melihatnya lingkungan kita itu sudah sangat kompak ya. Jadi ya mari kita tetap menjaga kekompakan, meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama kita, terhadap pelayanan di gereja maupun dalam segala hal. Jadi harapan saya umat kita juga semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang ambil bagian dalam setiap pelayanan baik di gereja maupun pada sesama. Oke. Ya kita bersyukur dalam arti ini kan 2 tahun ya kita tidak bisa berkumpul sama sekali karena situasi dan kondisi tentunya pandemi itu. Nah ini sudah mulai, walaupun masih ada, tetapi dengan proses yang berjalan, yang berlangsung ini kita sudah mulai bisa berkumpul kembali. Dan juga kemudian juga ini kebersamaan ini, kemudian apa yang kita dapatkan itu yang perlu disyukuri bersama-sama lah. Tapi yang jelas intinya adalah bersyukur karena kita sudah dipulihkan kembali dan kemudian nanti bisa bersama-sama merayakan. Makanya ini ada harapan dan berharap atas hidup baru. Nah hidup baru itu maksudnya adalah setelah masa pandemi kemudian ada pembaharuan, ada hidup baru untuk kembali kita bisa menikmati kebersamaan, tidak hanya persoalan kebersamaannya saja, tetapi ya termasuk berdoa bersama nanti tentunya doa lingkungan dihidupkan kembali, kegiatan-kegiatan lingkungan dihidupkan kembali. Nah itu harapan-harapan. Nah tentunya karena harapannya itu ya berarti kan tetap bersama Allah. Hidup baru, berharap atas hidup baru bersama Allah. Artinya ada pembaharuan, ada semangat baru lagi yang mungkin selama 2 tahun ini dengan peristiwa ini orang kan menjadi tidak semangat, menjadi takut dan sebagainya.